Baiklah, di sini kita akan bersua kembali. Saya akan melanjutkan ceramahnya. Judul ceramahnya yaitu Ulama dan Pemerintah serta Kepolisiannya sebagai penjahat negara. Inilah judul ceramah saya. Baiklah, saya akan melanjutkan ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, untuk ceramah selanjutnya di sini saya akan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia sedunia. Penyampaiannya adalah bahwa Allah telah memerintahkan saya secara langsung agar menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ini tugas saya. Jadi untuk meyakinkan kepada umat manusia sedunia ini tentang adanya perintah langsung dari Allah kepada saya akan menyampaikan tanda-tandanya. Bagi orang yang dibukakan oleh Allah mata hatinya, tentu dia akan mengetahui kebenaran. Tetapi bagi orang yang dikunci oleh Allah mata hatinya, dia tidak akan mampu untuk memahami penjabarannya. Baiklah, penjabarannya sebagai berikut. Yaitu apabila seseorang hamba itu mendapat perintah yang langsung dari Allah kepadanya, si rajanya sekala jin, yaitu yang jinnya di masa Nabi Adam, akan datang menemuinya. Mengapa demikian? Karena raja jin ini tidak akan rela kebenaran tercipta di muka bumi ini. Dan raja jin ini sangat anti kepada kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada seseorang hamba itu. Jadi apabila seseorang hamba yang mendapat perintah yang langsung dari Allah kepadanya, si raja jin ini akan membuat beragam cara untuk menggagalkan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba itu. Inilah tanda-tandanya. Kalau seseorang hamba mendapat perintah yang langsung dari Allah, si raja jin ini akan datang menemui hamba itu. Inilah tanda-tanda kebenaran. Seperti halnya para rasul-rasul Allah, mereka semuanya satu persatu telah didatangi oleh si raja jin ini. Di setiap para rasul-rasul Allah yang didatangi oleh si raja jin ini, para rasul-rasul akan memberi nasihat kepadanya agar kembali ke jalan yang benar. Mengapa para rasul-rasul Allah memberi nasihat kepada si raja jin ini? Karena raja jin ini pun manusia, sama seperti kita. Namun raja jin ini tidak akan mau dinasihati oleh rasul. Bahkan sebaliknya, si raja jin ini akan membuat beragam cara untuk menggagalkan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul. Dan si raja jin ini tidak akan tanggung-tanggung, selalu akan membuat berupa penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan, dan kesenangan yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh para rasul-rasul. Seperti penderitaan inilah yang akan dialami oleh manusianya apabila manusianya mendapat perintah yang langsung dari Allah, dan manusianya akan banyak menanggung penderitaan. Dan begitu juga terhadap yang saya alami. Saya pun telah didatangi oleh si raja jin ini, dan saya pun memberikan nasihat kepadanya agar kembali ke jalan yang benar.
Mengapa saya menasihati si Raja Jin ini? Memang si Raja Jin ini sudah menjadi si iblis, tetapi bukan berwajah jelek. Iblis artinya ingkar, mata hatinya telah dikutuk oleh Allah, tidak mampu berbuat kebenaran. Iblis artinya ingkar. Jadi karena si Raja Jin ini pun manusia, sama seperti kita, dan tanpa saya sadari, air mata saya pun berlinang karena saya merasa iba melihatnya. Tetapi mata hati si Raja Jin ini bagaikan kerasnya melebihi batu, tidak akan mau dinasihati. Bahkan sebaliknya, si Raja Jin ini telah membuat beragam cara untuk menggagalkan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada saya. Dan si Raja Jin ini pun tidak tanggung-tanggung telah membuat berupa penderitaan, kesengsaraan yang sangat luar biasa yang saya alami. Kalau bukan karena Allah yang memelihara saya, tentu akan binasalah saya. Seandainya manusia-manusia biasa yang didatangi oleh si Raja Jin ini, tetapi tanpa perintah yang langsung dari Allah kepada manusianya, maka akan binasalah manusianya. Seperti yang saya sampaikan inilah yang saya alami dan saya rasakan. Namun saya selalu tetap bermohon kepada Allah agar saya tetap tabah dan sabar menjalani ini semua. Seperti yang saya sampaikan inilah tanda-tandanya apabila Allah berkata langsung kepada seseorang hambanya, si Raja Jin ini akan datang menemui hamba itu. Tujuannya untuk menggagalkan kebenaran yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba itu. Seperti inilah tanda-tandanya apabila Allah berkata langsung kepada hambanya. Untuk penyampaian selanjutnya, dengan adanya perkataan malaikat utusan dari Allah yang disampaikan kepada saya, ini malaikatnya menyampaikan kalimat kepada saya, sebenarnya ini sudah tugas saya. Apabila saya tidak melaksanakan tugas ini, saya takut kepada Allah, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya saya sebagai hambanya selalu patuh kepada perintah Allah untuk menyampaikan perintahnya. Ini ada perkataan malaikat utusan dari Allah kepada saya. Perkataannya yaitu, ulama dan pemerintah sebagai perintang kebenaran. Seperti inilah, seperti perkataan inilah yang disampaikan oleh malaikatnya kepada saya. Jadi maksud dan tujuan ucapan dari malaikatnya ini yaitu Maruf Amin dan Jokowi sebagai perintang kebenaran terhadap ceramah yang saya sampaikan. Karena Maruf Amin dan Jokowi telah mengetahui bahwa ceramah yang saya sampaikan ini adalah atas perintah yang langsung dari Allah kepada saya. Mereka mengetahui ini semua atas pemberitahuan dari si Ratu Kidul, dan si Ratu Kidul mengetahui atas pemberitahuan dari si rajanya segala bangsa jin, dan Raja Jin inilah yang memerintahkan si Ratu Kidul, sehingga si Ratu Kidul pun memerintahkan kepada Maruf Amin dan Jokowi agar mereka merintangi ceramah yang saya sampaikan.
Seperti inilah kedekatan Maruf Amin dan Jokowi terhadap bangsa jin, yaitu dari si Ratu Kidul. Dan si Ratu Kidul inilah yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan oleh Maruf Amin dan Jokowi. Jadi seluruh bangsa jin yang ingkar selalu andil terhadap manusia untuk kejahatan. Karena bangsa jin yang ingkar, mereka tidak akan rela kebenaran tercipta di muka bumi ini. Sehingga Maruf Amin dan Jokowi telah menjadi sidis yang nyata di negeri ini. Jadi Maruf Amin dan para ulama-ulama lainnya, mereka inilah sebagai preman agamanya di negeri ini, yaitu dengan cap muinya. Mereka mendapatkan uang tanpa mengeluarkan keringat. Dan begitu juga terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah lainnya. Mereka inilah sebagai preman negara dengan pajak yang diterapkannya terhadap rakyat yang tidak tanggung-tanggung. Dan begitu juga terhadap kepolisiannya di negeri ini. Jadi dari mereka inilah sebagai penjahat-penjahat terbesar di negeri ini. Demikianlah Allah adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan, melainkan dirinya sendiri yang diperdayakannya. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Seperti halnya Maruf Amin sebagai ketua ulamanya di negeri ini, muncungnya telah mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu sebagai pembuat kejahatan. Berarti Maruf Amin telah nyata-nyata menyatakan Allah dan Nabi Muhammad sebagai pembuat kejahatan. Karena isinya kitab suci Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah dan perkataan dari Nabi Muhammad. Mengapa Maruf Amin sebagai ketua ulama telah menyatakan kitab suci Al-Quran itu pembuat radikal? Apa dibalik tujuan ucapannya? Begitu. Di sini Khalifah Siddiq Parapat akan memberitahukan kepada seluruh manusia di negeri ini, yaitu waspada terhadap komunisnya di negeri ini. Waspada terhadap komunisnya di negeri ini. Karena PKI-nya telah mengalami 2 kali kegagalan di negeri ini. Dan komunisnya di negeri ini, mereka telah menemukan kelemahan dan kegagalannya. Jadi komunisnya di negeri ini telah menemukan kelemahannya. Jadi mereka tidak akan mau gagal lagi. Untuk itu di sini saya menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh rakyat di negeri ini, waspada terhadap komunis. Karena komunis ingin menjadikan negeri ini menjadi negara komunis. Ingat batang lehermu. Saya berkata dan berucap bukanlah berdusta. Ingat, ini perintah dari Allah kepada saya. Seperti inilah pemberitahuan saya kepada seluruh manusia-manusia di negeri ini. Jadi waspadalah kamu sekalian terhadap rencana komunisnya yang akan ketiga kalinya di negeri ini. Karena rencana mereka akan mengulang kembali di negeri ini. Seperti inilah pemberitahuannya kepada seluruh rakyat di negeri ini. Jadi terhadap Maruf Amin beserta para ulama-ulamanya, ternyata kamu sekalian sedikit pun tidaklah ada mengetahui bahwa Allah kuasa. Karena sesuai dengan tingkah laku kamu sekalian terhadap agama Islam, bahkan kamu sekalian para ulama-ulamanya telah membuat bermacam-macam golongan terhadap agama Islam. Sebagian ulama ada yang bermazhabkan atau beraliran terhadap Imam Syafi'i. Ini sebagian para ulama-ulama beserta pengikut-pengikutnya, mereka beraliran kepada golongan Imam Syafi'i.
bukan beraliran kepada Nabi Muhammad. Jadi pengikut Imam Syafi'i mereka berimamkan kepada Imam Syafi'i, bukan berimamkan kepada Nabi Muhammad. Dan sebagian lagi ulama-ulamanya ada yang bermazhabkan atau beraliran pada Imam Hambali. Ini pengikut-pengikut Imam Hambali, mereka berimamkan kepada Imam Hambali, bukan berimamkan kepada Nabi Muhammad. Dan sebagian lagi ulama-ulamanya ada yang bermazhabkan atau beraliran pada Imam Maliki. Imam Maliki. Ini pengikut-pengikut Imam Maliki bukan berimamkan kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka berimamkan kepada Imam Maliki. Dan sebagian lagi ulama-ulamanya ada yang bermazhabkan atau beraliran pada Imam Hanafi. Ini Imam Hanafi, pengikut-pengikutnya mulai dari wafatnya Nabi Muhammad sampai sekarang ini, mereka berimamkan kepada Imam Hanafi, bukan berimamkan kepada Nabi Muhammad. Imam artinya ikutan. Seperti inilah tingkah laku para ulama-ulamanya terhadap agama Islam, dan kamu sekalian telah membuat bermacam-macam aliran terhadap agama Islam. Untuk itu di sini Khalifah Sidi Parapat akan menjelaskan kepada para ulama-ulamanya beserta semua pengikut-pengikutnya sampai pada zaman sekarang ini. Ya, ini akan saya sampaikan. Para ulama-ulama dan pengikut-pengikutnya silahkan Anda pilih ulama atau Nabi Muhammad. Ini silahkan Anda pilih pengikut ulama atau pengikut kepada Nabi Muhammad. Dan pengikut kepada Al-Quran berarti telah beriman kepada Allah. Jadi kalau kamu sekalian mengikutkan ulama-ulama, silahkan. Kamu akan mengetahui akibatnya sesudah hisab dibuka. Di situ kamu akan mengetahuinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isinya surah Al-An'am di ayat 159. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama Islam. Yang memecah belah agama Islam ini Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, beserta pengikut-pengikutnya. Sampai sekarang ini, kamu sekalian bukanlah mengimamkan Nabi Muhammad. Al-Quran, kitab suci, ini adalah perkataan dari Allah dan perkataan dari Nabi Muhammad. Jadi, di sini saya memberitahukan kepada seluruh umat Islam sedunia, mulai dari wafatnya Nabi Muhammad hingga sampai sekarang ini, belum ada satupun umat manusia yang diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Mengapa saya katakan seperti Al-Quran adalah pedoman? Karena Nabi Muhammad tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Jadi Nabi Muhammad telah menitipkan kepada umat-umatnya, jadikanlah kitab suci Al-Quran sebagai pedoman untuk menuntun kamu ke jalan yang benar. Ternyata para ulama-ulamanya bukan menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman. Malah mereka jadikan kitab suci Al-Quran sebagai tandingan kitab kuning. Para ulama-ulamanya sedunia. Di sini saya menyampaikan kepada pengikut-pengikut para ulama-ulama. Jangan ikuti ulama-ulama. Kalau kamu sekalian mengikuti ulama-ulamanya, Rasul Muhammad tidak mengakui kamu sekalian sebagai umatnya. Karena para ulama-ulama ini munafik. Tahu munafik? Pendusta. Musuh dalam selimut. Sebenarnya munafik lebih tertinggi kekafirannya daripada Yahudi. Yahudi itu musuh yang nyata. Kalau ulama musuh dalam selimut.
Jadi jangan diikuti ulama-ulamanya. Kalau kamu sekalian mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai nabimu, mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai imammu, jauhi ulama. Kalau Anda ingin diridhoi oleh Allah. Jadi sudah saya katakan tadi, para pengikut-pengikut imam-imam ini mulai dari wafatnya Nabi Muhammad hingga sampai sekarang ini belum ada satupun umat manusia yang diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Ini bukan main-main. Karena hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nabi Muhammad akan andil sesudah hisab dibuka. Sebenarnya ceramah saya ini tidak bisa lama-lama karena saya disadap oleh HP. Tidak seperti yang secara langsung. Nah, disinilah penyampaian saya tentang isinya surah Al-An'am. Sedikit pun bukan tanggung jawab Nabi Muhammad terhadap kamu sekalian. Karena kamu sekalian bukanlah umatnya. Bukan mengimamkan kepada Nabi Muhammad, tetapi mengimamkan kepada ulama-ulama. Jadi di sini saya menyampaikan penjabaran selanjutnya. Jangan kamu katakan Allah yang maha mengetahui. Memang Allah mengetahui karena Allah memerintahkan saya. Bagi siapa di antara umat manusia yang sudah mengetahui ceramah saya ini, tetapi tidak mengindahkannya, maka sia-sialah semua amalan-amalan yang telah kamu perbuat. Sesudah sampainya penjabaran saya ini, seandainya kamu melaksanakan azan kamu tak ubahnya seperti anjing menggonggong. Seandainya kamu sholat kamu tak ubahnya seperti kodok di musim penghujan. Sholat kamu tanpa ada tujuan. Begitu juga seandainya selesai kamu sholat mengadakan zikir kamu tak ubahnya seperti kodok di musim penghujan. Dari mana kamu pula? Dari mana kamu? Salat kamu diterima oleh Allah sementara kamu sekalian bukan pengikut Nabi Muhammad. Dari mana salat kamu diterima? Dari mana amalan-amalan kamu diterima? Sementara kamu sekalian bukanlah umatnya Nabi Muhammad. Inilah penjabaran saya, jauhi ulama-ulama dan ustadz-ustadznya. Para ulama-ulamanya telah beragam cara mengajarkan ajaran-ajaran sesatnya terhadap umat-umatnya Nabi Muhammad, seperti yang saya jabarkan di ceramah yang lalu. Sebenarnya banyak pendapat para ulama-ulama tidak sejalan dengan ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad. Di sini saya menyampaikan kepada umat Islam, kalau ingin jadi umat Islam pengikut Nabi Muhammad, para ulama-ulama telah menganjurkan kepada umat Islam tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kata ulama, Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, terbang ke langit bersama malaikat Jibril. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Berarti Allah sudah mempunyai tempat tinggal. Jadi ulama-ulama ini mengkarang-karang dan menaksir-naksir tentang ajaran-ajaran Islam.
Perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di sini saya menyampaikan kepada seluruh umat manusia sedunia, bukan di negeri ini saja, sampai ke tanah Jazirah Arab. Di tanah Jazirah Arab pun satu pun mereka belum ada yang beragama Islam pengikut Nabi Muhammad. Satu pun belum ada, karena mereka sama tetap melanggar isinya surah Al-An'am. Jadi perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad semuanya ada di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi para ulama-ulama jangan menyesatkan umat-umatnya Nabi Muhammad. Tutup muncungmu itu lebih baik bagimu daripada menyesatkan umat. Penjabaran penjelasan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad semua tercantum ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bukan sampai ke langit. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, di waktu Mi'rajnya Nabi Muhammad, di setiap dalam diri manusia ada terdapat arasnya masing-masing. Lihat di surah Qaf di ayat 16. Jangan mudah sekali para ulama-ulama muncungmu itu menyesatkan umat manusia. Dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya sampaikan di ceramah ini. Jadi para ulama-ulamanya, sebenarnya kamu sekalian bukanlah ada sedikit pun mengetahui Allah kuasa. Untuk itu di sini saya menyampaikan kepada Maruf Amin beserta para ulama-ulamanya se-Indonesia umumnya, sedunia, agar kamu sekalian mengetahui Allah kuasa. Di sini saya menyampaikan saya tidak ada basa-basi karena saya menjalankan perintah dari Allah. Saya akan menjabarkannya, menyampaikannya kepada kamu sekalian tentang kuasanya Allah, agar kamu sekalian mengetahui. Jangan semudah itu kamu membuat cap-cap MUI sebagai preman agama. Sini saya menyampaikannya kepada ulama-ulama bahwa Allah kuasa, yaitu Allah menciptakan kontrol kamu sekalian. Letaknya ada di celah paha kamu, bukan diletakkan Allah di jidat kamu. Mengapa Allah letakkan di selangkangan paha kamu? Karena ini kemaluan, harus ditutupi. Inilah tanda-tanda kekuasaan dari Allah, agar kamu sekalian mengetahui. Dan kontrol kamu itu kamu gunakan kepada istrimu, sehingga kamu mendapatkan kenikmatan. Di mana kenikmatan itu? Di dalam dirimu. Sampai ke neraka jahanam pun kamu menggali ilmu ini, kamu tidak akan dapat mengetahuinya. Di mana kenikmatan itu? Di dalam dirimu. Inilah tanda-tanda bahwa Allah kuasa. Kemudian sesudah itu istrimu mengandung dan melahirkan anakmu. Anakmu lahir mempunyai napas hingga anakmu hidup. Mengapa anakmu mempunyai napas? Siapa memberi napas kepada anakmu kalau bukan dari Allah? Inilah tanda-tanda kuasanya Allah terhadap semua ciptaannya di seluruh 7 lapis langit dan bumi. Mulai dari sekecil-kecilnya sebiji jarak sampai sebesar-besarnya induk gajah, semua Allah Ta'ala mengetahuinya. Jadi jangan semudah itu Maruf Amin mengatakan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad membuat kejahatan. Inilah tanda-tanda kekuasaan dari Allah, agar kamu sekalian mengetahui. Saya tidak perlu basa-basi kepada kamu sekalian, karena kamu sekalian lebih hina daripada binatang. Jadi para ulama-ulamanya dan pengikut-pengikutnya sampai sekarang ini,
apabila kamu sudah mengetahui ceramah saya ini, tetapi tidak mengindahkannya, maka sia-sialah semua amalan-amalan yang telah kamu perbuat selama hidupmu di dunia ini. Maka jadi kafirlah kamu semuanya. Karena Al-Quran itu adalah pedoman. Mengapa disebut pedoman? Karena Al-Quran ini, isinya Al-Quran ini akan mengulang kembali kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi jangan sampai terulang kembali seperti yang terjadi di dalam isinya Al-Quran. Untuk itu, ceramah selanjutnya, ini ada ceramah terhadap kepolisian di negeri ini. Ini ceramah terhadap kepolisian di negeri. Saya tidak perlu basa-basi, karena ini perintah dari Allah. Ini ceramah saya untuk kepolisian di negeri ini. Katanya kepolisian di negeri ini sebagai penegak hukum. Tetapi ternyata kepolisian di negeri ini, mereka hanyalah sebagai pelaku penegak kejahatan di negeri ini. Fakta membuktikan. Ini fakta membuktikan. Begitu ganasnya, katanya, para pelaku teror di negeri ini masih dapat diredam oleh kepolisian di negeri ini. Tetapi mengapa? Mengapa sabu-sabu dan kejahatan lainnya selalu beredar di negeri ini? Dan mengapa kepolisian di negeri ini tidak mampu untuk meredamnya? Mengapa demikian? Anda sendirilah yang menjawabnya. Tentu sekali Anda akan tahu jawabannya. Jadi silakan dari kepolisian menjawabnya. Kamu sendiri akan mengetahui jawabannya. Jadi terhadap polisi, terhadap kepolisian di negeri ini, baiklah. Ini ada kata perbandingan saya, yaitu antara anjing dengan kepolisian di negeri ini. Memang anjing itu binatang, tetapi mengapa anjing itu lebih berharga kelakuannya daripada kelakuan kepolisian di negeri ini? Mengapa demikian? Jawabnya adalah, kalau anjing, siapa yang memberinya makan, anjing itu akan menuruti dan mengikutinya. Sedangkan kepolisian di negeri ini, dikarenakan adanya gaji bulanan kepolisian di negeri ini, serta makan anak-anak dan istrinya, hanyalah dari hasil keringat kuning rakyat. Tetapi mengapa rakyat yang selalu ditindas dan diperas, bahkan disakiti oleh kepolisian di negeri ini? Bahkan kepolisian di negeri ini masih selalu mengadakan pungli-pungli di jalanan terhadap rakyat. Seperti inilah perilaku kepolisian di negeri ini terhadap rakyat. Mulai dari Kapolrinya sampai ke Kapoldanya, serta Kapolresnya, hingga ke Kapolseknya, dan si bungsunya yaitu Kapolposnya. Dari mereka-mereka inilah sebagai pelaku kejahatan di negeri ini. Jadi apabila anak bangsa ingin mencalonkan diri jadi polisi, terutama persyaratannya anak Anda harus bisa jadi penjahat. Apabila anak Anda tidak bisa jadi penjahat, jangan harap anak Anda tidak akan jebol jadi polisi. Seperti inilah persyaratan utamanya kalau anak Anda ingin jadi polisi. Jadi sebagai kata rangkumannya terhadap kepolisian di negeri ini, jauh lebih berperi kemanusiaan anjing itu daripada kepolisian di negeri ini. Walaupun anjing itu binatang. Inilah penyampaian ceramah saya kepada kepolisian di negeri ini. Tanpa dari keringat kuning rakyat, kamu tidak akan bisa untuk bergerak.
Sehingga dari hasil keringat kuning rakyatlah kamu bisa berkuak-kuak di negeri ini. Untuk itu di sini saya menyampaikan ceramah selanjutnya tentang ketinggian derajat seluruh umat manusia di muka bumi ini, yaitu terhadap Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim ini semua para nabi-nabi, umumnya seluruh umat manusia, Nabi Ibrahimlah sebagai imamnya atau sebagai rajanya segala manusia. Inilah ketentuan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim dijadikan sebagai ikutan seluruh umat manusia, yaitu dicantumkan di surah Al-Baqarah di ayat 124. Yaitu wa ijib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fala tamahunna qala inni zailu kalin nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Yaitu ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya. Jadi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah dari Allah. Dan Allah pun berfirman, sesungguhnya Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim pun berkata, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi Ibrahim ini telah ditentukan oleh Allah sebagai imam seluruh umat manusia. Kita lihat fakta membuktikan tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan ada tanah suci. Tanpa adanya Nabi Ibrahim tidak akan adanya pelaksanaan haji. Tanpa adanya Nabi Ibrahim, tidak akan ada Ka'bah dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim inilah imam seluruh manusia. Tetapi para ulama-ulama sangat menganggap Nabi Ibrahim, menganggap enteng. Mereka sanggup menggambar-gambar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Mengapa para ulama-ulama sanggup menggambar-gambar Nabi Ibrahim? Karena mereka sedikit pun bukanlah ada mengetahui ilmu tentang ajaran-ajaran Islam. Sedangkan Nabi Muhammad saja mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah agar Nabi Muhammad mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Satu-satunya umat manusia paling terdekat kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Ismail. Inilah satu-satunya umat manusia paling terdekat kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Muhammad. Satu-satunya umat manusia paling terdekat kepada Nabi Muhammad dengan adanya ketentuan dari Allah adalah Khalifah Siddiq Parapat. Jadi Nabi Ibrahim inilah ikutan seluruh manusia. Allah telah melebihkan kepada Nabi Ibrahim beserta keturunannya sampai ke akhir zaman. Inilah kelebihan dari Nabi Ibrahim di antara semua manusia sampai kepada keturunannya, dilebihkan oleh Allah daripada manusia yang lain. Tetapi apabila keturunan dari Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajaran-ajaran dari Nabi Ibrahim, maka Allah
akan hinakan sehina-hinanya keturunan dari Nabi Ibrahim. Tuh, lihat negara Israel. Ini bukan kredit, bukan berutang. Bangsa Israel itu satu-satunya asli keturunan dari bangsa Arab. Ini negara Israel. Ini keturunan asli dari Nabi Ibrahim. Darah Nabi Ibrahim masih mengalir kepada orang-orang Israel. Tetapi mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sehingga Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Di antara semua manusia di dunia ini, negara bangsa Israel paling terhina. Mengapa demikian? Karena mereka keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi apabila bangsa Israel ini mengikuti agama nenek moyang mereka, siapa nenek moyang bangsa Israel? Yaitu Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad saja mengikuti Nabi Ibrahim. Sudah bodoh kamu jadi orang. Seandainya sebenarnya Allah sangat sayang kepada bangsa Israel ini. Mengapa sayang? Karena Allah telah melebihkan Nabi Ibrahim. Satu-satunya yang berhak menguasai tanah Arab Saudi, yaitu Masjidil Haram, yaitu bangsa Israel. Tetapi apabila mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim dan mereka mau mengimamkan Nabi Muhammad sebagai imamnya, dan apabila mereka bangsa Israel ini menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan meyakini Allah kuasa di atas segala-galanya, satu-satunya bangsa Israel lah yang berhak menguasai tanah suci. Karena asal-usul bangsa Israel ini dari tanah suci. Saya tidak sempat menjabarkannya. Dari tanah suci inilah mereka berhijrah ke Mesir. Dari Mesir mereka berhijrah ke Palestina. Jadi kalau bangsa Israel ini, mereka rela mengikuti agama Nabi Ibrahim, seluruh manusia di dunia ini, hanya bangsa Israel inilah yang paling dilebihkan oleh Allah sampai di yaumil hisab, perhitungan nanti. Yang berhak menguasai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di Palestina adalah bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi seperti persyaratannya yang saya sampaikan tadi, apabila kamu sekalian tidak mau mengikuti agama Nabi Ibrahim, maka Allah menghinakan kamu sehina-hinanya, bahkan lebih hina daripada hewan. Inilah ketentuan Allah terhadap bangsa Israel. Inilah kelebihan bangsa Israel, yaitu dilihat di surah Al-Baqarah di surat 122, bahwa bangsa Israel dilebihkan oleh Allah. Tapi persyaratannya seperti yang saya jabarkan tadi. Inilah penyampaian ceramah saya terhadap umat manusia sedunia. Jadi para ulama-ulama telah mengatakan si iblis itu sangat jelek, bukan? Bangsa jin ini bisa mendua rupa pura-pura seperti Nabi. Tetapi bangsa jin ini tidak bisa mendua rupa pura-pura seperti Nabi. Seandainya saya tidak menjabarkannya, kamu sekalian tidak akan mampu untuk memahaminya. Benarnya bangsa jin ini tidak mampu mendua rupa pura-pura seperti Nabi. Bangsa jin ini tidak bisa mendua rupa seperti perangai, perilaku, akhlak dan moral para nabi-nabi.
bangsa jin ini tidak akan sanggup. Tetapi bangsa jin ini bisa mendua rupa, pura-pura seperti Nabi, yaitu wajah, bentuk badannya, bangsa jin bisa. Jadi bangsa jin ini diciptakan oleh Allah dari api. Jin artinya manusia yang tercipta dari api. Sedangkan Adam artinya manusia yang tercipta dari tanah. Sini saya akan menyampaikan tentang Nabi Adam dengan bangsa jin yang diusir dari sorga. Secara inti semua perkataan, Adam ditempatkan di tanah Arab, Bukit Jabal Rahmat, sedangkan bangsa jin ini ditempatkan di Mongolia, Ulaanbaatar, Asia bagian timur, Adam Asia bagian barat. Dari sinilah mereka menebarkan keturunan untuk mengisi bumi. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah wajah lonjong. Bangsa jin diciptakan oleh Allah berwajah opal. Sehingga keturunan bangsa jin di Mongolia Ulaanbaatar inilah keturunannya semua negara-negara di Asia bagian timur yang disebut dengan Asia Timur Raya. Sehingga kita semua disebut ras Mongoloid. Jin itu manusia. Jadi dari keturunan bangsa jin inilah di beberapa negara-negara Asia bagian timur. Jadi di beberapa negara-negara Asia bagian timur bukanlah keturunan dari Nabi Adam. Kalau keturunan dari Nabi Adam itu negara Arab, perkembangbiakannya yang ditebarkan oleh Nabi Nuh yaitu di benua Eropa. Benua Eropa menebarkan keturunan benua Amerika dan Australia. Lihat persamaan mereka. Ibarat tampang cabai yang akan kita tanam, tentu yang akan tumbuh akan cabai, bukan buah semangka. Ibarat seperti kata kiasan inilah terhadap keturunan Nabi Adam dengan bangsa jin. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki sedikit pun tidak ada persamaan keturunan di beberapa negara-negara se-Asia bagian timur dengan bangsa Arab, keturunan dari Nabi Adam. Jadi yang asli keturunan dari Nabi Adam sekarang ini yaitu benua Afrika sampai ke negara Papua Nugini. Dari Papua Nugini inilah penyebarannya ke Provinsi Irian Jaya. Jadi orang-orang Papua Irian Jaya masih banyak keturunan dari Nabi Adam. Satu-satunya negara di Asia bagian timur yang keturunan dari Nabi Adam adalah Irian Jaya. Lain dari Irian Jaya, keturunan dari bangsa jin yang berwujudkan manusia, seperti kata orang Jawa, manusia siluman. Di sini saya ceramah kemarin saya lupa menyampaikan tentang di Pulau Nias, yaitu Ratu Kidul memerintahkan dari bangsa jin yang bersamarkan anjing untuk menghuni suatu gunung. Seorang laki-laki dari bangsa jin menghuni suatu gunung. Ini nama bangsa jinnya ini Sitoli namanya. Jadi pada waktu itu di negara Jepang, pendetanya telah menyampaikan kepada kaisar bahwa Dewa Matahari meminta korban. Seperti kata orang Jawa, tumbal. Jadi Dewa Matahari meminta putri kaisar. Berhubung karena putri kaisar ini seorang putri raja, tidak sampai hati untuk dipenggal. Sehingga putri kaisar ini diasingkan ke suatu pulau. Jadi nama putri kaisar ini namanya Sinias.
Sinias namanya, sehingga diasingkan ke suatu pulau sehingga disebutlah Bani Sinias atau Pulau Nias, dan gunungnya yang dihuni oleh Sitoli dari manusia anjing. Dan sinilah keturunan suku Nias. Ini pemberitahuan dari Allah kepada malaikatnya kepada saya. Dan begitu juga terhadap keturunan dari manusia Bodat. Walaupun begitu hinanya bangsa Nias, suku Nias, tetapi ada lagi yang paling terhina di semua atau seluruh keturunan dari bangsa jin, yaitu dari manusia monyet. Bangsa jin bersamarkan monyet atau Bodat. Fakta membuktikan sebahagian nenek moyang bangsa Indonesia asal usulnya dari manusia Bodat. Fakta membuktikan beberapa batok tengkorak kepala manusia monyet yang ditemukan di lembah aliran Sungai Solo. Sehingga pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan bahwa sebagian nenek moyang bangsa Indonesia keturunan dari manusia monyet, yaitu manusia kera yang berjalan tegak. Jadi nenek moyang yang pertama monyet, berbentuk monyet, tapi bukan monyet betulan, samaran dari bangsa jin agar keturunannya berperangai monyet. Dari bapaknya ke anaknya sudah berubah sedikit rupa. Dari anaknya ke cucunya sudah berubah rupa. Seperti itu jualah terhadap orang-orang sepadang bola. Jadi urutan pertama manusia Bodatnya di padang bolak ini yaitu bupatinya. Ya, di sini lebih kuat adat daripada agama, sehingga mereka masih menjual belikan anak gadisnya. Ada anak gadisnya yang berharga 50 jutaan. Ada anak gadisnya yang berharga bahkan sampai ratusan jutaan yang dibeli oleh si pengantin laki-laki. Di sini masih diperjualbelikan si anak gadis kepada calon suaminya. Jadi adat mereka sama seperti hewan. Inilah penjabaran saya kepada umat manusia sedunia. Jangan diikuti lagi ulama-ulama dan ustadz-ustadznya. Kalau kamu sekalian masih diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Inilah penjabaran saya kepada umat Islam sedunia. Jadi tolong penjaga-penjaga ataupun pengurus Masjidil Haram, tolong Masjidil Haram diselamatkan. Karena penjaga-penjaga dan pengurus-pengurusnya pada masa sekarang ini bukanlah umat-umatnya Nabi Muhammad. Mereka munafiknya di kalangan umat Islam. Jadi tolong. Jadi pada saat sekarang ini belum ada satupun umat-umatnya Nabi Muhammad. Di seluruh penjuru bumi ini belum ada satupun yang diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Jadi tolong Masjidil Haram diselamatkan. Tidak pandang bulu bangsa Kristiani, bangsa Amerika dan segala manusia. Terutama keturunan dari Nabi Ibrahim dan keturunan dari Nabi Adam. Tolong diselamatkan Masjidil Haram. Karena penghuni, penunggu Masjidil Haram sekarang ini bukan lagi kafir, di atas kafir, munafik. Mereka bukan diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Jadi belum ada satupun umat Islam, umat-umatnya Nabi Muhammad di muka bumi ini, satu pun belum ada. Sini saya menghimbau dan menyampaikannya kepada seluruh manusia, bagi yang mau mengikuti Nabi Ibrahim,
Tolong diselamatkan itu Masjidil Haram. Sekian ceramahnya dari Khalifah Siddiq Parapat.